jelas lebih lebih agak bisa hesek macam lari maka sok diketi ide kan presentasi catatan tapi kalau supados hilang lagi nongkos lapor boba hilang dari namanya padahal kita kalau selalu gitu ketika akan badai naulan badai ngawas itu selalu ada catatan ada di awas kita tapi nyata anjing teh tadi punya di awas hilang dari nah gitu bios gitu deh bukan mah nyata kita semua gitu tapi orang jangan ahdul tolabul ilmi jangan lebet karena ahli tolabul ilmi. Tahsin Al-Quran artinya membaguskan bacaan Al-Quran. Kali ini dia tanya tahsin utama, ya. Tanya saya tahsin utama, terus ya. Tahsin itu bukan hanya sebatas indah dalam melantunkan Al-Quran. Yang utamanya adalah bagaimana ketika kita mengucapkan lafaz-lafaz Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Semoga Anda hari ini dalam keadaan sehat dan tetap istiqomah dalam keimanan dan ketakwaan. Pemirsa, sekarang saya sedang berada di Masjid Pusdai Jawa Barat. Hari ini sedang ada sanlat atau pesantren kilat lansia yang diselenggarakan oleh Majelis Taklim Pusdai Jawa Barat di bawah pimpinan Dr. Hajah Neni Muharromah MMPD. Baik, untuk apa dan bagaimana tentang sanlat lansia kali ini, mari kita lihat liputannya. Alif itu huruf apa? Alif. Jangan sanes alifun alif. Alifun alif. Baun ba. Taun ra langsung tak. Alhamdulillah. Apa Fatihah? Fatihah maaf alhamdulillah. Nah itu marhalah mu'al emang namanya mu'allam. Yang ketiga, lanjut Bu. Ibu mau perhatikan Ramadan ya Bu. Alhamdulillah cerdas sederhana. Yang ketiga, murattal. Marhalah murattal. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sanlat lansia Bu, saya ingin tahu kenapa sih ini namanya sanlat lansia Bu? Yang pertama memang ini diperuntukkan bagi usia yang sudah lansia, yaitu usia sekitar 60 ke atas. Tapi ternyata pesertanya pun ada yang tidak lansia di bawah 6 sehingga tapi kan namanya sudah terlanjur pesantren lansia, asalnya diperuntukkan bagi mereka yang sudah usianya di atas 60 tahun, tapi tidak menutup hari ini misalnya peserta sudah ada 170, itu juga banyak yang tidak lansia. Berarti pesertanya hari ini yang hadir 170 orang ya Bu. Nah, untuk peserta yang hadir ini semuanya dari anggota Masjid Taklim dari Pusdai sendiri Bu? Iya, ada yang dari kita Pusdai itu punya anggota sekitar 72 majelis taklim. Nah, dari majelis taklim itu yang dikoordinir oleh Pusdai, mereka mengikut sertakan pesertanya ke kegiatan di Pusdai, di MTK Pusdai. Ada yang dari Cicalengka, ada yang dari Sumedang, ada beberapa yang dari di luar kota sebenarnya. Banyak sekali ya Bu. Sanlat lansia ini diadakan berapa hari ke depan ya Bu? Selama 3 hari, jadi 4, 5, 6, tanggal 4, 5, 6 ya. Untuk pematerinya siapa saja ya Bu itu? Yang pertama itu tentu Ketua Pusdai, Profesor Dr. Kiai Adang Hambali. Yang kedua saya, kemudian ada Dr. Mumung, ada Ibu Mung, ada Ibu Khalila, Ibu Hela. Semua adalah mereka narasumber ahli. Yang artinya yang profesionalismenya memang di bidang seperti itu kan. Itu Bu Ella
Ella itu adalah dari Pondok Pesantren Al-Quran Al-Falah yang akan mengajarkan tahsin. Kiai Haji Profesor Dr. Yahya Adang Hambali akan mengajarkan tentang tasawuf, kemudian saya akan mengajarkan tentang toharoh, fikih nisa, Bu Mumung juga sama, kemudian juga Ibu Haji Anung tentang bagaimana cara tata cara mengapani mayit, karena memang harus sudah perempuan ini harus sudah banyak mengetahui tentang itu. Banyak biasanya kadang-kadang kita sering kesulitan bagaimana cara memperlakukan jenazah gitu ya. Masya Allah, ya. Ibu, saya ingin tahu nih Bu, untuk kegiatan sanlat sendiri ini, apakah memang kegiatan rutin yang diadakan di Pusdai setiap tahunnya? Ya, setiap tahun kita memang mengadakan sanlat lansia, namanya memang dulu sanlat lansia gitu. Meskipun ada catatan kita memang tidak terlalu fokus pada umur. Setiap tahun ini yang kedua. Tahun kemarin kita sudah melakukan sanlat lansia, kemudian terpotong pandemi kan gitu. Kemudian baru kita tahun kemarin ada sanlat lansia, kemudian baru hari ini kembali akan sanlat lansia gitu. Selama pasca Covid berarti baru sekarang ya Bu? Selama Covid kita melalui virtual, tetapi lebih banyak kajian-kajiannya karena kan lo virtual tuh nggak bisa lama gitu ya. Waktu Covid kita juga ada sanlat, tapi tidak dinamakan sanlat lansia, tetapi kajiannya lebih ke arah hanya 1 jam gitu. Tidak seperti sekarang, kalau sekarang dari pagi sampai siang sampai jam 1 gitu. Ya, kalau Covid hanya kajian-kajian kecil lah ya, hanya hasil Covid itu. Sebetulnya apa sih Bu harapan yang ingin dicapai dari sanlat lansia ini untuk misinya Bu? Yang pertama sebenarnya mudah-mudahan menjadi penguatan pengetahuan. Ini kan namanya ibu-ibu lansia, pasti dari awal tuh sudah pengetahuan apalkan tentang fikih nisa, tentang tahsin dan lain sebagainya. Kita ingin menguatkan kembali pengetahuan itu sehingga ibu-ibu misalnya contoh dalam tahsin, membaca Al-Qur'annya menjadi yang dulu lupa cara membacanya kita kembali. Nah, kemudian di bidang fikih nisa bagaimana cara beribadah, terutama ibadah mahdoh ya. Mungkin dulu tuh lupa sih, pernah belajar tapi lupa. Nah, kembali teringat sekarang. Kemudian yang paling update adalah bagaimana kalau lansia itu kan sudah lidah imil hadasi namanya, artinya punya hadas yang terus menerus nih. Nah, bagaimana sebenarnya cara beribadah bagi lansia yang lidah imil hadasi, yang punya hadas terus menerus? Misalnya kan lansia sudah pakai diapers, sudah artinya sudah tidak batal wudunya sudah tidak terkontrol gitu. Nah, ini yang kita akan pelajari bersama-sama gitu. Sehingga memang ini mudah-mudahan jadi juga pengetahuan baru buat para ibu-ibu sehingga ibadahnya sesuai dengan syariat-syariat fikih Islam. Agar tahu gimana ibadah yang lebih baik ya Bu. Kita punya 3 acara di Pusdai itu, 1 pesantren lansia, 2 diklat mubalighah. Nah, ini yang menarik pasti diklat mubalighah, silahkan ikuti ya. Yang ini kan disiarkan langsung, silahkan ikuti bagi semua. Tidak kalau diklat mubalighah itu tidak tidak dibatasi usia, mau remaja, dan yang menarik adalah hari ini diklatnya adalah diklat mubalighah digital. Bagaimana kita syiar agama atau berdakwah melalui digital, bikin konten-konten yang menarik gitu, tapi isinya adalah mengajak kepada kebaikan, artinya isinya dakwah. Isinya misalnya contoh kita bagaimana sih buat TikTok tapi isinya konten agama gitu loh. Nah, semakin banyak ibu-ibu mubalighah yang bisa membuat konten-konten dakwah agama itu medsosnya akan semakin bagus gitu ya. Artinya medsosnya diramaikan dengan hal-hal yang baik gitu ya. Bukan hanya TikTok yang mohon maaf ya, yang artinya manfaatnya kurang lah. Tapi kalau dakwah kan pasti akan bermanfaat lebih banyak lagi. Satu lagi nih kita di Pusdai ini juga ada yang setiap tahun ini ada lomba Al-Barzanji. Lomba Al-Barzanji ini juga diikuti oleh seluruh majlis taklim dan itu se-Jawa Barat kalau itu tidak terbatas. Nah, ini pelaksanaannya di tanggal 8 April. Jadi rangkaian kegiatan kita di Pusdai ini mulai tanggal 4 sampai tanggal 8 April gitu ya. Jadi ada pesantren lansia, ada diklat mubalighah, kemudian yang terakhir adalah lomba Al-Barzanji, ditutup dengan lomba Al-Barzanji.
Oh iya baik Ibu, mungkin sekian wawancara kali ini ya Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Ya, assalamualaikum Bu. Dari kawasan Pusdai Jawa Barat, saya Fujia Mesarina Sasmita bersama kru liputan Silvi Adi Lailani melaporkan untuk Anda. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.